Berkati lidah bibir hamba-Mu ya Yesus, dan berikan kami juga telinga seorang murid ya Bapa, agar apa yang kami dengarkan bisa menjadi rema bagi hidup kami ya Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Beri tepuk tangan dulu dong buat Tuhan kita. Puji Tuhan, ini cocok buat kafe. Tadi saudara Koko Kevin terlalu tinggi. Ini cocok ini. Puji Tuhan. Halo, shalom. Apa kabar? Ada yang belum kenal kafe? Kebangetan. Mosok gendut gini gak dikenal, Rek. Oke, generasi muda. Siapa yang hidupmu mau lihat masa depan yang baik? Yang kepengen lihat sesuatu yang baik, beri tepuk tangan dulu dong. Dengar, firman itu jelas dan tidak pernah bohong. Amin. Kalau kita lakukan, pasti ada kuasa yang mengalir. Ya, hari ini dalam bulan ini kalian diperlengkapi menjadi seorang pengikut Kristus yang luar biasa. Jadi murid. Bilang kanan kiri, murid. Coba dilihat itu mukanya, muka murid atau pegawai? Murid ya. Murid itu identik dengan kedisiplinan. Betul? Ada di sini kalau sekolah, aku mau datang seenak aku dong, bangun jam 9, ya udah datang ke sekolahnya jam 9. Ya monggo kalau mau dipecat. Sudah didis gitu kan. Jadi hari ini ayo dengan Kak V kita mau belajar. Hari-hari ini tuh Kak V suka bilang sama anaknya Kak V si Joy ini suka ngomong gini. Itu loh Ma, kalau ngomong di EYC tuh harus gaya anak muda gitu. Biar enak, males. Oke, kita akan lihat sama-sama. Yuk, Kak V kasih judul firman Tuhan hari ini, murid berhati hamba. Udah murid, hatinya hamba. Sorry ya Kak V gak pakai bahasa Inggris. Ya. Soalnya kan kafe orang Sumedang. Pengennya bahasa Inggris tapi tetap beautiful. Nggak bisa ngebut F. Ayo sama-sama yuk kita lihat. Nuhun heula atuh. Terima kasih buat Om Aldo ya. Sok atuh tepuk tangan buat Om Aldo. Rek, siapa yang kepengen diberkati Tuhan? Sing api ambek pemimpinmu. Napa ini Om Aldo ndak gendut-gendut? Ayo. Kenapa? Ya kasih makan. Ya makan banyak-banyak. Kalau sampai Om Aldo dikasih makan gak gendut-gendut, cekkan ke rumah sakit, mungkin ada cacingnya. Hari ini semua kita mau jadi murid Tuhan yang baik. Amin. Bilang kanan kiri sing api. Nah, ya. Ayo kita lihat dulu. Jadi seorang pengikut Kristus, pelayan Kristus, murid Kristus. Jadi sebenarnya di ujung sebelum jadi murid itu kan kita harus ngaku dulu kalau kita nih pengikut Tuhan Yesus. Amin. Ini KP beberapa bulan ini keliling ke gereja-gereja benerin paradigma yang dikacau balokan oleh pemberita YouTuber. Aduh. Mosok Tuhan Yesus bukan juru selamat. Tuhan Yesus itu juru selamat. Amin. Jadi sebelum kita jadi murid kita harus pastikan dulu kita pengikut Kristus. Amin. Nah udah jadi pengikut Kristus lalu belajarlah kita jadi murid. Kalau sudah jadi murid otomatis nanti kalian akan dinilai sebagai pelayan. Karena pelayan itu sebenarnya kalau dia tidak dimuridkan maka pelayanannya jadi aneh. Jadi sekarang bilang kanan kiri mau aneh apa enggak gitu loh. Kalau enggak mau aneh harus jadi murid. Amin. Nah sekarang coba kita lihat ya. 1 Korintus 4 ayat 1 sampai 2. Yang harus dipahami oleh seorang pengikut Kristus. Ini dasarnya dulu nih. Kalau kita berkata kita pengikut Kristus, kita ini anak Tuhan Yesus, ini yang harus dipahami dulu. 1 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Ayo sekarang semua yang ada di ruangan ini baca rame-rame ya. Ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Yang siap diberkati katakan amin. Biar suaranya Kak V enggak serak. Habis ini khotbah lagi jadi harus kalian aja yang baca ya.
Sing gedenya suaranya nya sok atuh. 2, 3. Stop. Perhatikan. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya apa? Apa? Mau jadi pengikut Kristus? Bilang kanan kiri, harus dipercaya. Siapa ya di sini yang sudah pernah bilang I love you? Aku cinta kamu. Itu loh katanya Om Victor. Cinta gak ada tujuannya, kayak Tuh. Yang mengalir tanpa tujuan. Ya tak? Ingat itu Kak Fe. Jadi hari ini kita harus ngerti. Siapa yang di sini? Pokoknya cuma kamu seorang. Kak Fe ini udah pengalaman. Untung gak ada Kodan. Kodan itu pria keempat dalam hidup Kak Fe. Soalnya sebelum Kodan, Kak Fe pernah juga dideketin ada 3 pendeta lagi. Yang satu bilang, Tuhan berbicara, engkau adalah calon istriku, gundulmu. Calon istri. Gak taunya Kak Fe setia pelayanan. Tena yang kasih tahu, untung. Tena bilang, Fe, sing kuat. Kamu masih itu jadian, kamu masih pacaran sama si dia. Ya Kak Fe bilang, Tena lagi setrika tuh Kak Fe. Tena lihat reaksi Kak Fe. Tahun depan mau menikah. Tena bilang, copot dulu setrikaannya. Takut mungkin Kak Fe kejang-kejang kali ya. Fe, kemarin dia datang ke SAB. Kok dia gak ngomong Vera Ten? Fe, tapi dia bawa perempuan lain. Hah? Perempuan siapa? Neneknya, ibunya? Bukan. Cewek, dan dia perkenalkan kalau itu calon istrinya. Kak Fe yang tadinya malaikat berubah jadi setan, itu muka beneran. Kalau kita cuma bisa ngomong tapi ndak bisa mempertanggungjawabkan omongan kita, itu bukan seorang murid. Amin. Dalam Tuhan ndak ada coba-coba. Nyoba dulu Makanya kenapa Joy ini sekarang Kak Fe punya dengan Kodaniel sepakat. Sepakat dengan Joy. Tidak ada kata teman-teman dekat. Cukup berteman sudah. Untung si Joy teh nurut sama Kak Fe. Dono ya. Ada cowok yang mau deketin, berteman saja dengan Joy, naik dulu Gunung Sinai. Ketemu dulu itu sama Musa. Kayaknya Kak Fe harus keras gitu ya. Nggak. Yang ini jadi babanya Joy. Ya enggak. Waduh, Kak Fe Joy nanti nonton jodoh. Mau nonton jodoh kayak mau nuntit jodoh terserah. Yang pasti dia harus dulu ketemu Tuhan. Meninggal dong? Enggak lah. Enggak. Tapi yang pasti gini loh. Gak usah muluk-muluk. Mau jadi murid, iki lo ucapannya harus bisa dipegang. Amin. Ya, coba di sini yang cewek, mana yang cewek angkat tangannya? Cewek. Yang cowok nggak boleh angkat tangan, awas kun ya. Cewek. Iya, kita cewek boleh begini. Ya. Cowok nggak boleh, cowok terus begini. Awas ya. Cewek, mau nggak hidup kalian tenang? Kak Fe udah ngalami, cari suami yang api, amin. Suami itu berawal dari pacaran, amin. Iya, pacaran dulu, kenali dulu, baru. Nah, waktu di pacaran harus cari cowok yang bisa dipercaya. Kalau udah janjian jam 7, datang jam 11 malam. Udah gitu ndak WA, ndak ngomong, ndak kasih alasan. Ngomong-ngomong cuman begini, kamu kan cinta itu harus sabar, gundul. Ada yang gundul, maaf. Mas Tatang gak ada di sini kan?
Ini Mas Tatang tadi di kantor lucu banget KP itu. Maksudnya KP itu makan yang agak manis. Terus KP lihat dia, ih manis ini Maya. Mas Tatang, ih KP, ih gundul. Ih, enggak juga lagi KP panggil manis sama Mas Tatang. Oke, jadi lihat ayat 2. Ayo baca lagi. Baru satu ayat udah berapa menit. Om Aldo, KP ini khotbah berapa menit? 45. Lebihnya 2 jam, ayo. Ayat 2. Ayat 2. Enggak, KP ini harus segera ke Malang. Ayo, ayat 2. 2, 3. Ini sampai 2 kali loh dicatat. Wajib dipercaya. Selama Kak V masuk sekolah Alkitab sampai sekarang. Itu KP cuma satu. Harus bisa dipercaya. Ya apa caranya? Ya, pertama kali KP belajar untuk bisa dipercaya dalam hal uang. Karena ini paling sulit banget. Jadi kalau udah bicara tentang uang, hari ini KP bilang, oke, kalau sebenarnya KP jadi bendahara, uang harus dikeluarkan. Ya udah, semua tercatat dengan rapi. Nah ini tepuk tangan dulu buat Tante Niki. Ini tahu nggak? Kenapa panggil apa? Kakak, Cece. Ya, Kak Niki ya. Kak Niki ini pribadi yang nolong Tena. Ya, karena apa? Tena sudah sepuh. Tena gak ada di sini ya. Tena itu sudah sepuh, sudah perlu ditolong. Kalau nyatet dulu Kak V. Dikit-dikit Tena, V ini ya administrasi ini semuanya catat. Iya, ternyata Kak V juga sudah sepuh. Jadi sesama sepuh janganlah saling memberatkan. Nah sekarang ada kakak Niki ya, puji Tuhan. Nanti pasti dari antara kalian harus siap. Oh ada Cece Marci ya, tepuk tangan dulu. Ini pentolan-pentolan ya. Generasi penerus. Karena sebentar lagi juga Om Aldo lansia. Iya. Makanya kita harus ada generasi. Kak V dulu rasanya kuat. Khotbah setiap hari. Lama kelamaan sekarang khotbah 4 kali. Mulai aduh gak mau Kak V sampai setruk. Terus Kak V berdoa, tak doakan. Ya mana ini generasi muda. Makanya Kak V selalu doakan Om Aldo. Ya tepuk tangan dulu buat Om Aldo. Kak V tuh kepengen Om Aldo ini dipakai Tuhan. Sampai ke luar negeri. Ke bangsa-bangsa ya. Jadi kita semua gak bisa kita hidup sendirian tuh gak bisa Re. Ojo merasa diri hebat sendiri. Kita perlu orang lain. Makanya karena kita perlu orang lain wajib bisa dipercaya. Kalau nyanyinya Yesus hebat, Yesus kita bicara tentang Tuhan Yesus. Ya hidupnya juga harus memancarkan kasih Tuhan. Jangan sampai kita nyanyi lebih dari pemenang. Keluar. Katanya menang. Tapi adu-aduhan terus. Kita harus belajar untuk memperlihatkan bahwa ucapan kita dengan sikap hidup kita itu harus sinkron. Yang setuju beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Oke, lanjut. Sekarang bagaimana caranya supaya sikap. Nah, kita belajar nih, sikap yang benar yang harus dimiliki seorang murid yang memiliki hati hamba, ya memiliki kehambaan. Ini seperti apa? Coba kita lihat yang pertama. KP akan ambil seluruhnya dari Rasul Paulus. Karena untuk bicara tentang seorang murid, Rasul Paulus salah satu tokoh di perjanjian baru yang bisa kita contoh menjadi seorang murid, seorang pelayan yang memiliki hati hamba. Yang pertama kita lihat dulu dalam Kolose pasal yang pertama ayat 23. Yuk rame-rame kita lihat. Baca lagi ya biar pinter. 2, 3. Yang keras sebentar, belum semuanya. Sudah keluar. Nah ayo sama-sama. 2, 3. Ini loh, ini Paulus ini jelas sekali bilangnya.
Seperti apakah sikap benar, sikap seorang pelayan yang dikategorikan dia seorang murid yang memiliki hati hamba. Yang pertama, KP catat di sini, memiliki iman yang teguh sehingga tidak mudah digoyahkan dan disesatkan. Bilang kanan kiri, beriman. Tak benerin dulu, takutnya ada yang salah bicara tentang iman. Siapa di sini kalau iman terus suka bilang begini, mobilnya keren, ayo dengan iman kita klaim mobil itu jadi punya kita. Siapa yang ngajarin? Kita benerin dulu. KP heran soalnya. Iman itu, coba lihat dulu dong. Dalam Roma pasal 10 ayat 17, baca rame-rame. Apa itu iman? Iman, ayo sama-sama 2, 3. Jadi iman itu berkaitan dengan pengajaran firman Tuhan. Kalau orang beriman jadi keduniawian, bener gak? Alkitab gak pernah ngajar kita jadi serupa dengan dunia ini yang jujur, katakan amin. Jadi teman-teman, generasi muda, kalian harus sehat. Ya, iman, orang beriman, ciri orang beriman. Dia lihat setan, dia gak takut. Itu orang beriman. Dipendiliin sama setan, tak pendiliin meneh. Baru nonton film horor. Lucu anak rohaninya KP, dia kalau nonton film horor katanya dikecilin, full, gak kedengeran apa-apa, matanya ditutup. Kok nonton apa? Ya gak usah nonton kalau gitu. Lah ya lucu toh. Nah makanya kalau seperti itu tidak mendatangkan berkat, ngapain ditonton? Siapa di sini yang penakut? Kalau nggak penakut mau nonton film horor, KP sekarang sih ya terserah lah. Yang pasti kamu punya standar iman yang kuat. Amin. Tapi kalau kamu punya kelemahan, kamu penakut, nggak usah nonton. Nonton kuntilanak. Lihat KP kayak kuntilanak kan lucu. Ini lagi viral ya. Jadi ada dokter pakai apa itu? Yang APP itu apa sih namanya? Yang pakai putih-putih itu ya. Datang lihat pasiennya teriak, disangka pocong. Sampai aku. Lah lucu lah, kenapa? Ya itu yang dipikirin ketakutan setan terus. Kami mau kasih tahu sama kalian, emang setan itu jelek. Belajar dong dari Alkitab. Kalau kalian bilang, tapi KP ditontonan film. Kalian imannya kenapa standar di film? Standarnya di Alkitab dong. Amin. Kepercayaan kalian tuh di mana? Setan itu kayak siapa sih? Malaikat. Bener gak? Dan itu bukan malaikat biasa-biasa, itu yang diciptakan Allah luar biasa loh. Ganteng. Emang pernah lihat setan kayak Kak V? Kan enggak. Gak boleh ya. Makanya Kak V kaget juga kalau ada orang nyamain Kak V dengan malaikat. Oh ibu malaikat. Gak ono malaikat kayak gini. Sempurna yang diciptakan oleh Allah itu. Tapi Kak V di film-film ada genderuwo yang gak tahu. Siapa yang ciptain genderuwo kayak begitu. Akhirnya image-nya jadi rusak kita ini. Setan itu dari seorang malaikat. Yang diciptakan. Makanya kenapa Alkitab bilang setan bisa menyamar menjadi malaikat terang. Hati-hati. Ya hari ini kita percaya di tempat ini gak ada setan. Yang percaya katakan amin. Yang percaya beri tepuk tangan dulu dong tangan kita. Gak ada setan di sini. Adanya siapa? Tuhan Yesus. Dengan para malaikat surga. Makanya kita waktu menyembah tadi, siapa tadi yang merasakan hadirat Tuhan? Kak P merasakan. Ya tepuk tangan dulu dong buat tim pelayanan kita Praise and Worship. Ini KP percaya nih, tim Praise and Worship GPD Elohim pasti seger-seger. Masih ada yang kurus ya?
perlu dikasih makan banyak ini ya. Ini KP oleh tim Gode. Puji Tuhan. Jadi hari ini kita mau belajar. Kalau mau jadi pelayan, sikap yang benar yang harus dimiliki seorang murid yang berjiwa hati hamba. Dia harus memiliki iman. Karena harus punya iman, dia harus belajar Alkitab. Baca Alkitab. Dipelajari firman Tuhannya. Kalau kalian betul-betul berkata, saya ingin jadi murid KV. Jadi murid belajar firman. Kedua, coba lihat ya. Yang kedua ada di Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Masih Rasul Paulus. Coba kita lihat rame-rame. Yuk baca lagi yuk. Filipi 4 ayat 8. 2, siap baca katakan amin. 2, 3. Ini pikiran murid Tuhan. Pikirannya murid Tuhan itu dipenuhi dengan kata-kata semua yang apa? Benar. Betul? Semua yang benar, yang mulia. Yang gak mulia jangan dipikirin. Terus, tulis lagi dengan jelas, yang adil. Pikirkan itu. Yang apa lagi? Suci. Pikirkan. Ya, salah satu yang merusak pikiran kita tontonan kita. Hati-hati dengan tontonan kita. Puji Tuhan, KV ini tontonannya tadi tadi yang ini di awal itu yang apa news? Di mana itu di kebun binatang ya? Iya, itu KV pernah ada tragedi di situ. Waktu Joy usia 2 tahun. Jadi entah bagaimana si Joy ini gak tahu dengan papahnya tuh ngomong apa. Jadi lagi digendong sama KV, dia lihat monyet. Dia lihat monyet, dia teriak. Dan itu semua, lagi banyak orang di kebun binatang itu. Kayak mama, kayak mama. Karena, aduh KV sampai batuk nih. Kan gak mungkin KV langsung uculkan Joy. Jadi KV tetap gendong. Itu adalah penderitaan seorang ibu. Pengorbanan seorang ibu. Dan Joy itu dengan semangatnya, mama kayak mama, mama digendong, kayak mama, kayak mama. Yang lain pada lihat ketawa, kayak mama. Puji Tuhan, punya anak wayang golek. Kan Joy ini semata wayang, jadi KV kalau bilang wayang golek, ini wayang golek. Oke, jadi yang kedua, apa yang harus dimiliki oleh seorang murid yang berhati hamba? Dia harus punya cara berpikir yang positif. Untung KV pikirannya positif. Biar dia bilang monyet kayak KV. Tapi kan di pikiran KV diciptakan serupa dengan Allah. Jadi KV gak marah sama Joy. Gak apa-apa lah, dia masih kecil. Coba lihat kalau kita kekanak-kanakan. Baru diejek sama temennya udah ngamuk. Siapa di sini yang kalau ditegur sama temennya langsung mutung? Atau siapa di sini yang tukang marah-marah? Ayo. Yang suka marah. Yuk angkat tangannya yuk. Iya. Jujur loh. Angkat tangan loh, marah ya. Iya suka marah. Marah karena apa? Kecewa ya? Oh kecewa. Tapi hari ini firman ngajarin kita. Pikirkan hal yang positif. Orang mau ngomongin kita apa? Ada orang bilang begini, KV gak pernah tersinggung. KV ini manusia. Ya tetap, kalau sepertinya ada perasaan tersinggung, sakit hati, pasti ada. Tapi kenapa itu gak muncul ke permukaan? Dan tidak mempengaruhi pikiran KV. Karena KV itu sudah pegang satu komitmen KV. KV ini bahagia bukan karena orang lain. Dan KV gak mau kebahagiaan KV itu hilang hanya karena masalah sepele. Karena buat KV omongan orang itu sepele. Amin. Yang tidak sepele, yang serius apa? Perkataan Tuhan. Kalau Tuhan udah ngomong
hati-hati. Tapi kalau masih manusia yang ngomong buat kafe, apalagi kalau perkataannya tidak sesuai dengan firman Tuhan, siapa lu? Kan gitu. Jadi teman-teman dengar baik-baik. Kalau ada orang yang menghina kita, ada orang yang mau menginjak kita, ada orang mau ngata-ngatain kita, dengar. Kita milik Tuhan. Jadi akhirnya kafe gak terpengaruh. Orang mau fitnah kafe, ngomongin apalah. Mau bilang kafe bagaimana, kafe mah cuma tersenyum. Kamu ngomong, aku ndak ngerti. Karena yang ku ngerti hanya perkataan Tuhan. Karena perkataan Tuhan itu yang membangkitkan iman kafe. Jadi tahu nggak apa yang membuat satu kali ada seorang ibu telepon kafe, lucu banget. Bu Vera, Pak Daniel hari ini di mana? Lagi ngajar Bu. Bu Vera tahu enggak? Saya ketemu Pak Daniel. Kenapa ini ngomongnya basah-basah gitu kan? Emang kenapa Bu? Di Taman Bungkul. Taman Bungkul? Oh iya sih ke Surabaya. Iya di Taman Bungkul. Tahu nggak maksudnya Taman Bungkul itu apa? Itu tempat orang pacaran katanya gitu. Terus kok Daniel pulang kan. Untungnya pikiran KP positif. Terus kami bilang, Papa tahu enggak? Tadi loh si tante itu ngebel aku. Ngebel apa mah? Katanya Papa di Taman Bungkul. Oh iya. Ngapain Pak? Motor. Itunya bannya rusak mah. Aku nyari itu tambal ban. Lo ndak ono. Panas di situ aku lihat. Oh Taman Bungkul enak itu. Teduh. Oh kan? Tapi coba. Kalau KP pikirannya kotor. Baru diomongin. Pak Daniel di Taman Bungkul. Kurang ajar. Datang. Dari mana? Hah? Langsung itu. Kadang-kadang kita dapat informasi dari luar. Belum tentu kenyataannya apa yang seperti yang kita pikirkan. Makanya renungkan firman. Amin. Penuhi pikiran itu dengan firman. KP percaya hari ini kita semua akan jadi generasi muda yang kuat. Bilang kanan kiri, sing kuat. Ojo tersinggungan. Ojo marahan. Ada yang lagi ngambek ambe mamae? Ada yang lagi ngambek sama papanya, denger. Kalau kalian pengen bertumbuh di dalam Tuhan, coba belajar. Tahu nggak? Ini mungkin simpel contoh. Jadi satu kali Ko Daniel itu suaminya KP pernah ngamuk sama KP. Ngamuk. Dan ngamuk itu sampai benar-benar udah nggak mau ngomong. Dan Ko Daniel bilang begini, terserah kamu. Kamu jalan sendiri. Tapi KP merenung. Kenapa ya suamiku ngamuk? Oh karena Ko Daniel itu udah berkali-kali nasehatin KP. Jangan telat makan. Ko Daniel bilang, kamu khotbah, kamu pelayanan di mana-mana. Kalau kamu sakit, kamu gak bisa maksimal. Makan teratur. KP itu sebenarnya tidak mau telat makan. Masalahnya selesai khotbah, ada beberapa persekutuan doa di Surabaya, rodo antik. Jadi selesai KP khotbah itu antri, minta didoano. Terus tahu nggak didoano? Pakai nomor antrian. Astaga, lo ini beneran nih kira. Kami bilang gini. Terus ada ibu nanti yang nomor 2 tuh bilang gini. Heh, kamu kok di sini? Aku nomor 2 loh yang didoakan Bu Vera. Sana. Astaga, ini minta didoakan. Ini mau ke surga atau ke neraka. Ngamukan kayak gini. Dan udah kayak begitu berarti. Tahu nggak pesertanya di persekutuan doa itu? Kalau 10-15 orang enggak apa-apa. 75 orang. Ada yang minta didoakan. Kami bilang gini. Kami tanya ke pengurus, Bu, ini sudah liturgis di sini. Oh iya Bu, soalnya ada seorang hamba Tuhan di sini tuh kalau selesai berfirman, mereka selalu menubuatkan. Kadang-kadang Bu kita selesai jam 3 pagi. Astagfirullah, jam 3 pagi. Kami, ini kan udah jam 9 malam. Dan kafe itu gak sempat makan sebelum pelayanan karena baru selesai khotbah sorenya. Langsung agak telat, jadi langsung pelayanan. Belum makan ini. Tapi apa boleh buat? Itu 75 orang sudah begini. Aduh, minta didoakan.
KP jujur aja ya. KP ini meskipun hamba Tuhan manusia loh. Ya, hamba Tuhan itu siapa? Manusia. Jangan dijadikan Tuhan. Jadi jujur aja KP bilangin, ya Bu sini. Dalam nama Yesus, amin. Sana Bu, dalam nama Yesus, sana Bu. Capek KP. Apa sih orang-orang ini? Ya KP kan sesuai firman Tuhan. Kalau mendoakan, doakan ditumpang tangan dan diberkati. Ya udah Tuhan berkati dalam nama Yesus, kual-kual dulu lah biar enak. Gitu kan. Ya ya begitulah. Ya jadi akhirnya KP telat makan kan. Dan jadinya apa? Sakit, demam biasanya KP. Demam, pulang. Kalau nggak salah, mana Koko Beni ada di sini? Nggak ada. Itu kalau nggak salah Koko Beni itu pernah dampingi KP. Itu demam menggigil tuh berapa tahun, yang 10 tahun yang lalu kali. Itu sampai lemes dan Beni itu sampai, Kak, nggak mati kok Ben, terus aja. Tapi udah lemes itu KP. KP nggak apa-apa, tenang. Nah sampai di rumah, sudah sakit, sudah sakit. Kamu kok sakit? Berangkat sehat, kamu kok sakit pulangnya? Iya, telat makan kan? Iya. Kan aku udah ngomong, jangan telat makan. Ayo, ini obat diminum. Nih, tapi kasih makan dulu, makan, minum obat. Tapi udah gitu dimarahin sama Kodan. Dasarnya kamu ya, kamu dengar-dengaran. Udah kamu pergi sendiri, jalan sendiri kalau gitu. Gak mau nurut sama suami. Kalau kayak karena Kodan juga emosi karena mungkin lihat KP sakit. Nah, KP kalau pikirannya KP juga mungkin negatif. Udah perang dunia kelima itu. Gak tahu apa yang terjadi perang dunia kelima kan. Tapi KP pikir gini, suamiku nih ngamuk kenapa ya. Tapi tak pikir-pikir, Kodan gak mau KP sakit. Itu bukti cinta. Kalau ada di sini pacaran, terus pacarnya hujan deras. Katanya kamu kan sudah janji. Masa hujan angin saja kamu gak mau? Itu pacar yang bego. Dia gak bawa jas hujan. Dia udah ngebel, yang hujan deras aku gak bawa jas hujan. Masa sama hujan aja kamu takut? Takut enggak, pilek tahu. Waktu KP mulai pacaran sama Kodan, satu yang KP jaga, Kodan harus sehat. Makanya KP juga dapat dari Kodan begitu. Kodan juga kepengen KP sehat. Itu lihat, kalau kita membangun hubungan sudah dewasa. Makanya ya, kalau belum dewasa, dengerin, ojo pacaran, bilang kanan kiri didengerin gitu loh. Kalau belum dewasa, kalian tahu nggak? Kalau kalian pacaran sama anak-anak, lihat setiap hari gegeran. Yang dah gundul jadi gundul. Stres kalian. Coba lihat kalau ada perempuan di sini yang udah pacaran, coba dengerin. Kalau ada gitu. Pacaran kok kayak gitu. Kalau pacaran sama orang yang bau ingus. Bau apa, kencur ya, nggak tahu lah kami. Jangan, tunggu sampai dia dewasa. Jangan pacaran, gini loh masa muda kalian, itu kalian harus happy. Nikmati, amin. Jangan stres yang belum tahu dia jodoh kita. Jangan. Udah berteman dulu. Kenapa ya KP kok jadi ngomongin pacaran ya? Kan kita lagi bicara murid KP. Iya, ayo kembali ke laptop. Jadi yang pasti kalau kalian dewasa, nih pikiran kalian salah satunya jadi positif. Lihat orang dewasa. Kalau ada apa-apa, gak langsung ditanggepi dengan negatif. Wah ya, enggak. Orang dewasa itu pasti sabar. Ayo tangan kanannya angkat. Angkat semua tangan kanan. Ada yang gak punya tangan? Ya. Bilang gini, sabar. Kalau mamamu cerewet, kalau papamu ngamuk, kalau dompetmu lagi kosong, kerja
sabar. Kerja cari uang. Sabar terus. Memangnya Pak Sabar mau ngasih kamu duit. Haya. KP enak ya kalau khotbah di gereja sendiri. Memang enak khotbah di gereja sendiri ya. Santai KP. Kan kalian udah ngerti KP lah. Oke, kita masuk ke poin terakhir. Poin ketiga. Om Aldo belum sampai lewat kan? Udah lewat? Belum ya? 5 menit lagi. Oke, yang ketiga kita lihat di 1 Korintus 13 ayat yang kedua. Jadi sekali lagi ya, kalau betul-betul kita mau jadi murid berhati hamba, kita tadi harus apa? Lalian ini are-are iki ya. Makan micin semua ini. Ayo yang pertama tadi apa? Punya iman. Yang kedua berpikir positif. Karena itu akan mempengaruhi hati kita semua tuh. Iman, pikiran kita itu mempengaruhi hati kita. Lalu yang ketiga kita lihat di Filipi. Bukan Filipi tuh. 1 Korintus pasal 13 ayat yang kedua. Yuk sama-sama kita lihat ya. 1 Korintus 13 ayat yang kedua. 2, 3. Lebih gede. Yang ketiga, kasih. Coba lihat kanan kiri wajahnya. Itu wajah penuh kasih enggak? Re, katanya gak mau jomblo. Lah muka lo kereng. Lah siapa yang mau deketin? Coba hidup dalam kasih. Amin. Ada jemaat tanya KP, kenapa sih KP suka tersenyum? Karena sadar diri. Karena wajahnya KP pas-pasan. Kalau tersenyum kan enak dipandang, betul? Meskipun lucu, gak apa-apa. Tapi hari ini KP mau kasih tahu, kasih itu bukan hanya membuat hidup kita di dunia akan melihat hal yang baik, tapi kasih itu akan membawa kita pada kekekalan. Amin. Karena Tuhan bilang begini, kau punya segalanya, tapi kalau kamu gak punya kasih, no. Kita gak berkenan di hadapan Tuhan. Kasih itu penting. Siapa di sini pernah dikecewakan? Sing jujur, angkat tangane. Yang pernah dikecewakan. Iki lo liatan KP. Berarti KP juga pernah. Tapi kalau kita mau lihat masa depan yang baik, ayo hidup dalam kasih. KP gak ngerti orang tuaku loh. Tahu gak mamahnya KP? Mamahnya KP dukun santet. Terus KP pendek, bukan karena disantet. Ya memang dari sananya. Jujur, KP itu trauma. Tapi waktu KP belajar mengampuni mamahnya KP bisa lihat masa depan yang baik. Mamanya KP sempat kutukin KP. Siapa yang mau menikahi kamu? Jelek kayak begini. Astaga, KP dijelek-jelekin sama mamanya KP. Dalam hati KP, aku jelek, kamu juga jelek. Karena aku anakmu. Aduh. Dulu hidupnya KP hancur deh. Tapi KP bersyukur ketemu dengan satu nama yang ajaib. Nama Tuhan Yesus. Mengubah hidupnya KP. Yang tadinya KP suka negatif thinking sama orang gara-gara perilaku orang tua. Jadi memang pengaruh didikan orang tua itu akan mempengaruhi besar hidup kita teman-teman. Tapi hari ini firman Tuhan ngajarin sama kita. Di dalam Tuhan gak ada yang mustahil. Amin. Tuhan sanggup menjadikan kita generasi muda yang bisa lihat masa depan yang baik. Yang pasti hari ini jaga hati kita. Yang setuju katakan amin. Bilang kanan kiri, jaga hatimu. Ya, untuk kita bisa jaga hati, ayo kita harus punya apa? Iman. Untuk kita bisa jaga hati, kita harus punya pikiran yang positif. Untuk kita bisa jaga hati, kita harus hidup di dalam kasih. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Yuk tim Praise and Worship maju ke depan. KP percaya hari ini semua kita pasti berhasil.
Asal nurut sama Tuhan. Amin. Ayo kanan kiri bilang begini, nurut. Nurut ambe Tuhan. Ya, kalau sepertinya lihat kanan, lihat kiri teman-teman kita, udah begini. Gak usah bandingin hidupmu dengan orang lain. Yang setuju katakan amin. Tuhan udah sediakan berkat masing-masing sama kita. Ya, coba syukuri dengan apa yang kita ada. Ini lagunya syukuri apa yang, enggak bukan. Jadi syukuri apa yang kita punya. Jujur, KP baru ngerti ketika kita mengucap syukur, maka ucapan syukur itu akan mengubah cara pandang kita. Waktu KP mengucap syukur punya Ko Daniel. KP kalau Ko Daniel tidur ya, suaminya KP tidur, KP liatin, meskipun kadang-kadang aduh kok bau ya, karena kan dia kan ngorok gitu kan. Tapi KP liatin gitu kan. Waktu KP liatin, KP bilang gini, Tuhan terima kasih buat suami. Aduh, aku bersyukur banget punya suami. Tak elus-elus. Lama-lama Ko Daniel jadi ganteng di mata Kak V. Terserah kalau kalian mau nilai apa. Pokoknya buat Kak V, papahnya Joy itu ganteng banget. Lama kelamaan Kak V jadi semakin jatuh cinta. Terus waktu Kak V lihat Joy lagi tidur dia. Kan Kak V lesin dia balet. Ternyata dia mengitukan baletnya itu di tidurnya. Kalau KP lihat Joy, KP bilang Tuhan terima kasih. Karena KP divonis gak mungkin punya anak. Tapi lahir Joy. Ya biarpun kadang-kadang Joy kalau ditanya, Joy tolong bantu mama. Amin. KP bilang Joy sapu ya. Amin. Iki anak oman amin. Terus sekarang ini bahasanya lucu kalau apa-apa. Joy ini ya bagusnya males. Kok males ya? Kan itu negatif. Jadi kami suka bilang begini, Joy gini, rajin. Males aja. Tapi KP bersyukur. Jadi ketika KP itu terus memandang suaminya KP, anaknya KP bersyukur. Mandang rumah bersyukur. Pandang apa saja KP bersyukur. Terus KP ngaca. Puji Tuhan. Biar gendut. Loh kalau kita bersyukur semuanya jadi baik. Jadi kita senang. Siapa mau bahagia? Jaga hati. Amin. Bilang sama diri sendiri. Jaga hati. Ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu Tuhan. Ku jadikan hati ini